Saat kemegahan PON Papua buat KKB balik badan, sisakan provokator Pigay, Koman dan Wenda yang semakin kalap. Ditulis oleh Niha Alif. Usai sudah perhelatan PON 20 Papua yang berhasil membuat terpukau semua orang. Bagaimana tidak? PON dengan infrastruktur megah bertaraf internasional ini pertama kali diadakan di Papua di tengah pandemi yang mengguncang dunia. Karenanya lagi kelompok separatis Papua yang selama ini dikenal anti pemerintah, kini malah menyerahkan senjata tajam yang mereka miliki. Ini merupakan pertanda baik bahwa melawan KKB tak perlu dengan senjata. Cukup tunjukkan kinerja nyata dalam membangun Papua. Mereka yang masih punya hati tentunya akan takjub dengan ketulusan pemerintah membangun Papua. Sampai-sampai menempatkan sosok wakil menteri PUPR yang orang asli Papua. Itulah Jokowi yang jenius, tahu cara memberi keadilan pada rakyatnya. Berbeda dengan provokator yang ingin Papua merdeka, tapi lepas tangan dengan nasib rakyat di depannya. Sebelumnya berita penyerahan senjata oleh KKB seperti dilansir detik.com, kelompok kriminal bersenjata KKB menyerahkan 6 pucuk senjata api atau senpi beserta amunisinya kepada pihak TNI. Penyerahan senpi dilakukan tak lama seusai pembukaan Pekan Olahraga Nasional atau PON. KKB tergerak setelah melihat keseriusan pemerintah Indonesia membangun Papua. Selain itu, mereka terpukau pada pembukaan PON yang sangat megah yang dibuka secara langsung oleh Presiden Joko Widodo. Sebenarnya mereka sudah begitu lama menyimpan senjata beserta amunisi ini, sebab mereka beranggapan bahwa Papua akan merdeka. Namun setelah melihat pembangunan dan penyelenggaraan PON di Papua, mereka yakin inilah yang benar bahwa Papua merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bingkai NKRI. Kata Brigjen Iwan dalam keterangannya, Jumat 15 Oktober 2021. Dia mengatakan, penyerahan senpi ini juga karena pihaknya terus berkomunikasi dengan masyarakat. Penyerahan diri kedua simpatisan ini juga merupakan buah dari komunikasi sosial yang tepat, sesuai dengan arahan Pangdam 17 Cendrawasih Maijen TNI Ignatius Yogo Triyono, agar semua personel satuan jajaran Kodam 17 Cendrawasih dapat melaksanakan komunikasi sosial dengan pendekatan kearifan lokal kepada masyarakat Papua. Tambahnya, penyerahan ini dilakukan di Aula Kodim 1709 Yawa pada Rabu 13 Oktober. Senpi dan amunisi diserahkan oleh kelompok separatis yang ada di wilayah distrik Angkai Sera dan distrik Yapen Utara, Kabupaten Kepulauan Yapen. 2 orang simpatisan KKB menyerahkan 6 pucuk senjata rakitan, terdiri dari 4 pucuk laras panjang, 2 pucuk pistol, 97 butir amunisi, 1 buah handi talki, 4 lembar bendera bintang kejora, dan beberapa dokumen KSP. Dalam kesempatan itu juga, Danrem meminta pimpinan TPN _OPM wilayah Saireri Fernando Worobai bersama para pengikutnya segera kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Kami himbau kepada saudara kami, Fernando Worobai, untuk kembali ke pangkuan NKRI. Dan mari bersama-sama kita ciptakan suasana Kamtibmas yang kondusif demi masa depan generasi muda dan juga percepatan pembangunan yang saat ini sedang berjalan di wilayah ini, sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat Yapen dapat terlaksana, tuturnya. Kita harap pembangunan masif di Papua terus berlangsung hingga tak menyisakan lagi keberadaan KKB yang meresahkan masyarakat. Akhirnya kita tahu kalau KKB juga masih punya hati nurani dan rasa cinta NKRI jika diperlakukan secara baik dan adil. Beda dengan dedengkot provokator yang terus-menerus menciptakan rasa permusuhan meski telah terbukti adanya perubahan di Papua. Seperti halnya Pigay yang membawa nama daerah Jawa Tengah dengan konotasi negatif lantaran kebencian terhadap Jokowi dan Ganjar. Meski telah dilaporkan ke polisi, dirinya tak kapok mengumbar permusuhan dengan menyorot pembangunan smelter di Gresik yang menurutnya merugikan Papua. Pigay seakan tutup mata dengan pembangunan infrastruktur masif di Papua. Setara dengan Pigay,
upaya menciptakan kekacauan dan permusuhan juga dibentuk oleh sohibnya, Veronica Koman dan Benny Wenda. Seperti dilansir detik.com, Badan Intelijen Nasional atau BIN menyampaikan adanya upaya-upaya yang direncanakan kelompok separatis Papua agar keamanan di Papua terganggu. Salah satunya rencana Veronica Koman dan Benny Wenda yang ingin menggagalkan PON 20 2021 di Papua. Hal tersebut disampaikan Wakil Kepala BIN, Teddy Laksamana Widyakusuma saat rapat bersama Pansus Otsus Papua di gedung DPR MPR, Kamis 27 Mei 2021. Dia awalnya menyampaikan adanya niatan oleh KSP yang sengaja menciptakan situasi mencekam. Dalam hal ini, BIN mendeteksi bahwa gangguan keamanan dirancang untuk menciptakan situasi yang mencekam sebagai salah satu strategi untuk menutupi tindak penyalahgunaan dan penyelewengan dana Otsus selama ini, katanya. Situasi keamanan di Papua dari hasil deteksi kelompok front bersenjata yang tersebar di 8 kabupaten dari 13 kabupaten yang berada di pegunungan tengah Papua, yaitu di Kabupaten Intan Jaya, Lani Jaya, Mimika atau Distrik Tembagapura, Duga Paniai, Puncak Jaya, Pegunungan Bintang, ucapnya. Teddy menyebut KSP yang saat ini aktif di Papua. Kelompok tersebut adalah kelompok Belia Tabuni, kelompok Lekagak Telenggen, Militer Murim, dan di Kabupaten Duga adalah kelompok Egyanus Kogoya. Beberapa kegiatan yang menonjol hingga 24 Mei 2021 telah terjadi gangguan keamanan sebanyak 60 kali, terhitung tanggal 21 sampai tanggal 24 Mei 2021. Terdiri dari 13 insiden penembakan, 34 kali kontak tembak, 13 kali insiden gangguan keamanan lainnya dengan jumlah korban, aparat keamanan 8 gugur, 14 luka, warga sipil non-kombatan 5 meninggal, 9 luka, sedangkan KSP 22 tewas, 1 luka, ucapnya. Lebih lanjut, Teddy mengungkap adanya upaya kelompok separatis Papua ini yang dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan PON 20 di Papua. Dia menuding Veronica Koman dan Benny Wenda yang ada di balik kelompok tersebut untuk menarik perhatian dunia terhadap kondisi Papua. Terdeteksi pula bahwa KSP bermaksud memanfaatkan pelaksanaan PON 20 2021 untuk menciptakan instabilitas, untuk menarik perhatian dunia, antara lain Veronica Koman dan Benny Wenda di luar negeri, ungkapnya. Atas tindakan para KSP tersebut, Teddy memastikan pihaknya juga melakukan upaya perlawanan. Salah satunya yakni dengan menggunakan narasi dan opini kontra propaganda dari para pakar hukum dan pengamat sosial untuk melemahkan provokasi kelompok separatis Papua tersebut. Semoga saja kesuksesan PON Papua membukakan mata rakyat Papua dan dunia bahwa Jokowi senantiasa hadir dan terus berupaya memajukan Papua. Berita ini cukup menyadarkan siapa pihak yang ingin Papua sejahtera dan mana yang ingin menjadikan Papua tempat kekacauan dan kerusuhan abadi. Meski mereka mengaku asli Papua, tapi rasa kasih sayang pada Papua tak sedikit pun menyamai cinta dan kasih sayangnya seorang Jokowi pada Papua. Begitulah dari Kura-Kura. Bagaimana menurut Anda?